Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 16. Jawaban Nina. Nina duduk di samping kemudi Johan. Nina hanya menundukkan kepalanya, menahan rasa malu ketika mengingat apa yang tadi dilakukannya di rumah bersama dengan Johan. Nina benar-benar tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin Nina tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan semata. Johan mengemudikan mobilnya dengan sangat santai. Johan memegang tangan Nina dengan tangannya yang sebelah kiri. Johan mencium punggung tangan gadis tersebut. Mas benar-benar senang, Dek, karena Mas bisa berjumpa dengan adik. Beberapa hari ini tidak ketemu, Mas benar-benar sangat rindu, ucap Johan yang mencium kembali punggung tangan milik Nina. Nina mengangkat kepalanya dan memandang Johan. Ada rasa malu dan rasa rindu ketika melihat wajah tampan pria itu. Mas tadi kenapa cium Nina? Ucapnya. Namanya juga lagi kangen sayang, ucap Johan yang mengulum senyumnya. Kalau tadi ada yang lihat dan melaporkan sama nenek gimana? Tanya Nina. Mudah-mudahan enggak ada yang lihat, Dek, Johan berucap seraya tersenyum dengan sangat santainya. Mas beneran rindu, Dek. Kemarin Mas pulang ke Surabaya karena Mas harus fokus belajar. Selama 7 bulan Mas menyelesaikan skripsi Mas, dan alhamdulillah diterima. Namun Mas mendapat dosen yang sangat dihindari oleh kami mahasiswa. Dosen itu tidak segan-segan untuk tidak menerima skripsi kami bila dianggap tidak layak. Karena itu Mas harus benar-benar harus menguasai isi skripsi Mas, karena nanti Mas harus mempertahankan dan mempertanggungjawabkan di depan dosen penguji, ucap Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Pantas saja pria itu tidak pernah menemuinya. Ternyata pria itu memang sedang tidak berada di Jakarta. Nina yakin Mas pasti bisa menyelesaikan ujian nanti. Nina akan doakan keberhasilan Mas, ucap Nina yang tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang putih dan rapi. Amin, makasih ya Dek doanya, ucap Johan yang tersenyum menatap Nina. Nina menganggukkan kepalanya. Nina sangat senang melihat pria yang selama ini dirindukannya sudah berada di sampingnya. Setelah Mas selesai ujian, Mas akan wisuda. Dan setelah itu, Mas akan melamar adek. Kita akan menikah sayang. Mas sudah tidak sabar ingin menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan adik, ucap Johan yang sudah sangat yakin dengan keputusannya. Nina tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Johan. Nina merasa begitu sangat senang ketika pria itu mengatakan akan menikah dengannya. Tapi Nina masih enggak ngerti Mas masalah rumah tangga, ucapnya. Nanti setelah kita menikah, adik akan ngerti sendiri, ucap Johan. Iya Mas, jawab Nina. Mana sayang? Tanya Johan yang menadahkan tangannya. Apa? Jawab Nina. Waktu sebelum Mas pulang ke Surabaya, Mas sudah katakan surat yang makasih harus dijawab saat Mas kembali. Sekarang mana suratnya? Ucap Johan yang kembali menadahkan tangannya. Nina menggelengkan kepalanya. Nina belum buat, ucapnya. Kenapa? Tanya Johan. Tulisan Nina enggak cantik Mas. Nina malu, tulisan Mas sangat cantik dan juga rapi, ucap Nina. Johan tertawa ketika mendengar apa yang dijawab oleh Nina. Nah, kalau begitu langsung saja Nina jawab isi surat dari Mas, ucap Johan. Nina menundukkan kepalanya dan merasakan degupan jantungnya yang begitu sangat kuat. Iya Mas, Nina juga cinta Mas, cinta banget, ucap Nina dengan malu-malu sambil menundukkan kepalanya. Johan meminggirkan mobilnya dan menghentikan mobil tersebut. Kenapa Mas? Tanya Nina. Mas enggak bisa konsentrasi Dek, ulang lagi, ucap Johan. Nina juga cinta Mas, sayang Mas,
ucap Nina mengulang kalimatnya. Johan tersenyum dan mencium punggung tangan Nina. Makasih ya sayang, Mas senang dengarnya, ucap Johan yang tersenyum menatap wajah gadis yang sudah begitu sangat dirindukannya. Nina menganggukkan kepalanya. Kondisi jalan yang saat ini dilalui mereka tidaklah ramai. Bahkan bisa dibilang jalan ini begitu sangat sepi. Cium Mas sayang, ucap Johan. Nina menggelengkan kepalanya. Mas butuh bukti kalau adik memang mencintai Mas. Cium sayang, ucap Johan. Nina begitu sangat gugup ketika mendengar permintaan pria itu. Dek, cuma satu kali aja, ucap Johan penuh harap. Cuman cium kan Mas? Tanya Nina. Emang adik mau ngasih Mas lebih? Tanya Johan yang tersenyum. Dengan cepat Nina menggelengkan kepalanya. Nina tidak akan pernah melanggar janjinya kepada neneknya. Kalau Mas mau ngasih yang lain kenapa? Tanya Johan. Nina enggak mau Mas, nanti minta yang lain-lain, ucap Nina. Johan menggelengkan kepalanya. Mas akan minta semuanya sayang, kalau adik sudah jadi istri Mas, ucapnya. Wajah Nina bersemu merah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu. Ucapan pria itu sangat membuat hatinya bahagia. Nina menggigit bibir bawahnya ketika memandang wajah pria itu. Matanya ditutup, ucapnya. Johan menganggukkan kepalanya dan menutup matanya. Johan merasakan sesuatu yang lembut menyentuh bibirnya, namun hanya sekilas dan seketika. Terasa lembut itu kemudian menyingkir dari bibirnya. Johan membuka matanya dan memandang Nina yang terlihat sangat pucat karena menciumnya. Makasih sayang, rasanya masih kurang, tapi sudah cukup. Kalau ditambah lagi, nanti yang ada Mas hilaf dek, ucapnya yang tersenyum kemudian mengemudikan kembali mobilnya. Nina hanya menganggukkan kepalanya. Nina begitu sangat malu ketika memandang wajah Johan. Johan mengemudikan mobilnya. Hari ini Johan hanya ingin berdua dengan Nina. Johan ingin menenangkan pikirannya yang sudah sangat tidak menentu untuk menghadapi ujiannya besok. Adek, gajinya di kantin berapa? Tanya Johan yang memandang Nina. Nina tersenyum ketika mendengar ucapan Johan. Enggak besar Mas, hanya saja gajinya cukup untuk biaya hidup Nina bersama dengan nenek. Nenek juga sering ambil jasa petik cabai atau kupas bawang di pasar, ucap Nina. Boleh Mas tahu? Tanya Johan. Iya Mas, ucap Nina yang kemudian memberitahukan nominal gaji yang diperolehnya dari kantin tempat dia bekerja. Johan tersenyum saat mendengar apa yang disampaikan oleh Nina. Uang kiriman orang tuanya lebih dari 10 kali lipat besarnya daripada gaji Nina di kantin. Adik, nggak usah kerja lagi ya di sana. Masalah gaji semuanya masih akan memberikan, ucap Johan. Dengan cepat Nina menggelengkan kepalanya. Jangan, ucapnya. Sayang, Mas enggak mau adik kerja di kantin lagi. Mas janji, setelah tamat kuliah ini, Mas akan menikah dengan adik. Nanti kita pindah ke Surabaya, atau Mas akan bekerja di Jakarta, ucap Johan yang sudah dapat membayangkan bagaimana keluarga kecilnya nanti. Nina memandang Johan. Nina begitu sangat bingung ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Johan kepadanya. Mas, Nina nggak apa-apa kerja di kantin. Nina memang suka, ucapnya. Nina tidak ingin Johan membayar uang kontrak rumahnya hingga biaya kehidupan sehari-harinya bersama dengan neneknya. Nina merasa tidak enak hati. Sayang, mau ya berhenti di sana? Mas yang akan tanggung semua. Uang Mas lumayan banyak, ucap Johan yang tersenyum. Nina tanya nenek dulu ya Mas, ucap Nina. Johan menggelengkan kepalanya. Jangan tanya nenek, bilang aja sama nenek orang kantin udah nggak mau pakai Nina kerja dan beri alasan yang lain-lain, ucap Johan yang tidak enak bila nenek tahu bahwa dia yang meminta Nina untuk berhenti.
Nina menganggukkan kepalanya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Johan. Nina akan mencoba cara tersebut, ucapnya. Johan menghentikan mobilnya di depan taman. Johan berencana ingin duduk santai bersama Nina di sana. Johan mengeluarkan dompet dari dalam saku celananya dan memberikan uang untuk Nina. "Ini apa, Mas?" tanya Nina. "Ini uang yang untuk adik pakai biaya bersama dengan nenek. Jadi besok adik udah enggak perlu ke kantin ya sayang," ucapnya kembali merayu Nina. "Tapi ini uangnya banyak, Mas," ucap Nina. "Iya, adik pakai untuk bayar kontrak rumah. Jadi pindah dari sana. Ambil rumah yang lebih nyaman," ucapnya. "Iya, Mas," jawab Nina yang kemudian menurut dengan kemauan Johan.